Allah akan berbuat ini. Kalau saya ke gereja, maka Allah akan buat ini. Kalau saya memberi, akan berbuat begini. Kalau saya berbuat kesalahan ini, pasti Allah akan buat ini. No! Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kepada kami kembali untuk belajar bersama melalui firman yang hidup, yang kudus. Kami mengakui segala keterbatasan kami termasuk hamba-Mu. Biarlah kiranya Engkau menolong dan menuntun kami semua terlebih hamba untuk menikmati makna firman, melakukannya, untuk selanjutnya mengajarkannya dan menjadi berkat bersama dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dua ayat. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dikatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia menunda ke tanah dan mengaduk kudanya itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, masuklah ke dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang kudus. Maka pergilah yang jauh darinya, lalu baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita baca perikop ini, yaitu mengenai apa yang terjadi kepada orang yang sudah mengalami kebutaan sejak lahirnya. Bapak Ibu tentu sudah biasa mendengarkan dan membaca bagian ini. Sebenarnya sampai dengan ayat 41. Sesudah kita baca ayat 7 Bapak Ibu Saudara, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-33 itu menjelaskan dampak yang terjadi setelah dia disembuhkan. Justru timbullah permasalahan berikutnya kepada orang-orang yang memang sejak awal tidak menyukai pekerjaan Allah yang sesungguhnya, tidak memahami pekerjaan Allah yang dikerjakan di dalam Kristus, dan tidak mau menerima pelayanan pekerjaan yang dilakukan Kristus. Dan ditambah lagi dengan kenyataan, kalau kita baca itu di ayat yang ke-14, adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Ini semakin menambah, melengkapi persyaratan ataupun kelayakan daripada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk semakin menyalahkan Yesus, meneror Yesus, mengintimidasi Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca bagian ini di ayat 1 sampai dengan ayat 7, memang ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Tetapi melalui apa yang ditanya oleh murid-murid dan bagaimana Yesus menjawabnya, saya melihat ini ada sebuah ruang yang tidak terhubung, yang tidak terkoneksi. Ruang itu adalah, yaitu ketika
murid-muridnya ketika kita tidak memahami cara kerja Allah. Ketika manusia tidak mengerti rencana Allah, ketika manusia tidak mengerti bagaimana Allah mewujudkan kehendaknya. Beberapa di antara kita pernah mendengarkan khotbah bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, kita akan diberkati Tuhan. Sakit penyakit kita disembuhkan, hutang kita dibereskan, masalah keuangan kita dibereskan, hati kita selalu senang, hidup kita selalu bahagia. Saya berkata, wah, hampir-hampir sesi dunia ini akan menjadi, kalau ini didengarkan, orang yang belum menjadi Kristen akan berlomba-lomba menjadi Kristen. Betul? Tetapi banyak orang yang sudah jadi Kristen akan meninggalkan kekristenan karena mengalami kenyataan yang berbeda. Masih banyak yang bergumul dengan penyakit yang gak sembuh-sembuh. Bahkan banyak diantaranya didoakan justru meninggal. Banyak yang punya masalah ekonomi gak selesai-selesai sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, kerangka pikir ini seperti yang saya sebutkan tadi, itu terpercik tampak juga, yaitu di dalam pola pikir daripada para murid-murid. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi murid-murid ini mewakili pikiran bahwa kalau seseorang sakit, kalau seseorang menderita, maka penyebabnya pastilah dosa. Oke? Dan dosa itu pastilah dosa dia yang melakukan atau dosa keluarganya atau orang tuanya. Sebenarnya murid-murid sudah punya kesimpulan, hanya membawa ini dalam bentuk pertanyaan untuk melihat kemungkinan dari dua kesimpulan mereka. Karena dosanya orang yang buta ini atau dosa orang tuanya. Banyak di antara kita kadang masih berpikir demikian, Bapak Ibu Saudara. Betul. Asal mula daripada semua kejahatan, penderitaan, sakit penyakit, dan kematian kita adalah karena dosa. Itu betul. Kita semua mengalami kenyataan kehidupan yang sulit, mengalami realita kematian. Itu semua oleh karena dosa yang telah diperbuat oleh leluhur kita, Adam dan Hawa, telah diperbuat oleh orang tua kita, atau kita perbuat. Daud berkata bahwa sejak dalam kandungan dia sudah dikandung di dalam dosa. Demikian juga kita. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ini jelas memang betul. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam memahami realita kesulitan penderitaan kita, ada sisi lain yang juga harus menjadi pertimbangan kita. Dan inilah misteri yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus. Ketika murid-murid, ketika kebanyakan kita orang Kristen juga memahami bahwa hidup kita mungkin begini karena ini, karena itu. Bagus. Setiap kita mengalami masalah, bagus kita berefleksi. Itu betul. Tuhan, apa yang sedang diperbuat? Datang meminta pengampunan kepada Tuhan, meminta petunjuk hikmat dari Tuhan. Itu betul. Tetapi terkadang sebaliknya. Terkadang kita justru lebih cepat untuk melihat kepada orang lain
daripada melihat kepada diri kita. Kalau orang lain mengalami kesusahan, kita seolah-olah berkata bahwa itu karena dosanya, itu dia dihukum Tuhan, itu dia dihakimi Tuhan dan segala macam. Tetapi kalau itu terjadi kepada diri kita, ya ini ada ilustrasi ya. Jadi pendetanya sudah ini tinggal, ini sudah seperti kita di pinggir pantai begini, di kawasan pantai begini sih sudah. Jadi pendetanya tinggal di sini, lalu kemudian jemaat tinggal di sebelah, begitu sudah. Jadi pendetanya lagi sedang pergi keluar dari belanja, pergi lumayan perjalanan jauh. Jadi dia tidak mengetahui apa yang terjadi kejadian. Nah, kejadiannya adalah yaitu terjadi gelombang ombak lumayan besar bersama dengan angin badai dan merobohkan rumah-rumah yang ada di sekitar. Nah, sewaktu jemaat yang rumahnya roboh ini ketemu dengan pendeta, Pak Pendeta, aduh tolonglah kami ini. Tadi ada ombak besar dan angin. Jadi rumah yang di pinggir itu rumah kami juga hancur. Lalu pendetanya bilang gini, nah makanya ibu saya sudah khotbahkan, sudah kasih tahu setiap minggu supaya jangan berbuat dosa, supaya ibu tinggalkan ini, tetapi ibu tidak mau. Sekarang Tuhan menghukum ibu, rumah ibu hancur semuanya. Badai angin itu bisa dipakai Tuhan, hancur. Lalu ibunya bilang begini, iya Pak Pendeta, tapi rumah Bapak juga ikut hancur Pak Pendeta. Oh begitu ya? Ya memang jalan-jalan Tuhan susah, tidak dapat dimengerti karena ya ini hanya anekdot atau ini ya. Maksud saya adalah bisa jadi sering sekali kita itu cepat untuk mengetahui ketika itu kepada orang lain, tetapi kita nggak cepat untuk berefleksi kepada diri kita sendiri. Banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, juga masih punya pola pikir demikian. Kalau seseorang itu mengalami kesusahan, itu karena ini, karena dihukum Allah, karena dosanya. Jadi kita sedang memasukkan Allah di dalam kotak logika kita. Kita sedang memenjarakan cara kerja Allah, dan kita membuat rumus bagaimana Allah harus bekerja. Kalau saya berbuat ini, maka Allah akan berbuat ini. Kalau saya ke gereja, maka Allah akan buat ini. Kalau saya memberi, akan berbuat begini. Kalau saya berbuat kesalahan ini, pasti Allah akan buat ini. No, beberapa di antara kita mungkin mengalami hal itu bisa jadi, tetapi kita tidak bisa mengotakkan Allah. Kita tidak bisa memasukkan Allah ke dalam kerangka otak kita, mendikte dia, memerintahkan dia ikut dengan pola-pola demikian. Jadi murid-murid ketika melihat itu, dia berkata ini dosanya. Kesimpulan sebenarnya yang mau dipertegas kesimpulan mereka dengan bertanya, dosanya atau dosa orang tuanya? Ketika Ayub, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengerti ya kisah Ayub ya. Bapak Ibu tahu ya, kenapa Ayub dicobai, Bapak Ibu Saudara? Kenapa Ayub mengalami penderitaan? Jawabannya adalah karena Allah mengizinkannya dicobai, betul? Bapak Ibu Saudara, dari mana kita tahu itu? Kita tahu karena kisah itu sudah terjadi ribuan tahun lalu. Dicatat, betul? Dicatat kemudian, dan kita bisa baca. Betul kan? Tapi Bapak Ibu bisa mengerti nggak? Kalau seandainya kita yang hidup pada zaman Ayub, itu belum dituliskan kisahnya, Ayub tahu nggak apa yang terjadi di atas sana? Dia tidak tahu. Dia tidak mengerti. Teman-temannya yang ada pada waktu itu siapa? Elifas, Zofar, Bildad. Nanti ada berikutnya Elihu. Ada 3 temannya yang juga hidup sezamannya dia, yang belum membaca kisah itu di akhirnya. Ketika melihat penderitaan Ayub, hartanya habis, lalu kemudian anaknya, lalu kemudian tubuhnya, tidak lain tidak bukan kesimpulan mereka semua.
Bildad, Elifas, Zofar. Kesimpulan mereka, Ayub berbuat dosa, minta ampun kepada Tuhan, berikan korban persembahan kepadanya. Itu aja diputar-putar cerita mereka. Ayub berkata, aku tidak tahu, aku tidak berbuat dosa. Dalam konteks yang ditujukan pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kemudian Tuhan menegur mereka, memberitahu kepada mereka di akhir kisah itu bahwa sesungguhnya bukan dosa Ayub. Betul? Bukan dosa Ayub. Dan mereka ditolong oleh karena Ayub meminta pengampunan kepada Allah untuk ketiga sahabatnya yang sudah salah, tidak mengerti cara kerja Allah, tetapi seolah-olah seperti menjadi juru bicara Allah. Iya, hati-hati. Tidak mengerti bagaimana Allah untuk bertindak, tetapi mereka seolah-olah mewakili Allah. Iya. Terkadang ada begitu banyak orang bisa jadi demikian ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu Saudara, dunia YouTube ini tidak belajar Alkitab dengan baik, lalu mengatasnamakan semua yang disampaikan itu adalah dari Allah, firman Allah, dan diperintahkan Allah. Wah. Akhirnya temannya dihukum karena mereka memberikan pengajaran, memberikan nasihat yang salah. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, Yesus menjawab mereka, bukan dosanya, bukan dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Inilah Bapak Ibu Saudara ruang misteri dalam kita mengikut Tuhan. Kita tidak bisa tuntas memahami bagaimana Allah bekerja dalam semua situasi hidup kita. Betul ya? Tidak bisa bekerja, tidak bisa tuntas Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu mengetahui bagaimana perjalanan hidup saya. Sekolah baik-baik, lalu kemudian sesudah itu bapak saya meninggal, SMP, lalu kemudian putus sekolah, dari sejak kecil sudah tinggal di jalanan. Lalu pekerjaannya, ya bayangkan hanya di jalanan saja dengan pekerjaan yang tidak baik. Tidak ada harapan. Orang yang sangat nakal, ya, hidupnya kacau. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, rangkaian momen itu yang kita tidak mengerti itu, entah bagaimana caranya Allah memadukan semuanya menjadi rajikan yang begitu indah, yang akhirnya pada saat ini saya diperkenankan untuk melayani Tuhan. Kita tidak mengerti bagaimana perjalanan pengalaman pahit kita di masa lalu untuk dituntun Tuhan. Iya, banyak teman-teman saya yang tidak sama seperti saya, tapi yang kuliah itu tatonya, badannya besar, tatonya menjalar semua di badannya semua. Memang betul-betul bekas dari penjahat, bukan kelas-kelas ini ya. Bahkan yang sekarang sedang ada di Jakarta itu dari Arunajok itu sudah tahanan dari Nusa Kambangan. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara, betul. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita tidak bisa secara detail, secara tuntas memahami cara kerja Allah, ada ruang yang penuh kelihatannya penuh misteri. Apa yang harus kita perbuat? Bapak Ibu Saudara, yang harus kita perbuat adalah kita harus meyakini seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Di dalam Dia itu siapa Bapak Ibu Saudara? Di dalam orang buta tadi. Pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam Dia, di dalam diri orang buta itu. Di dalam diri orang buta itu melalui apa Bapak Ibu Saudara? Melalui kebutaannya. Melalui kebutaannya ada pekerjaan Allah. Bayangkan betapa tersentak dan kagetnya murid-murid pada waktu itu. Dengan enaknya mereka mau menuduh dosa ini kah atau dosa ini kah. Lalu mereka kaget begini. Ternyata ada ruang lain yang tidak mereka pahami, yang tidak mereka mengerti, di mana formula daripada kerangka pikir mereka melihat kalau sakit dosa, kalau ini dosa. Ya memang banyak juga sih beberapa orang berpikir begitu. Setiap sakit pasti dosa atau setan dosa atau setan dosa atau setan.
Ya dia perlu belajar lebih banyak dan menikmati pergumulan hidup dengan Tuhan juga ya, agar Tuhan menyingkapkan nilai-nilai kehadirannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita pahami? Yang pertama adalah yang harus kita mengerti Bapak Ibu Saudara, dalam semua realita, dalam semua kenyataan, dalam semua pengalaman kehidupan kita, kita harus selalu melihat ada rancangan Allah, ada kehendak Allah, ada tujuan Allah yang ingin dibawanya dalam hidup kita, dalam kesusahan kita, dalam perjalanan kita, dalam pergumulan kita. Selalu ada rencana Allah. Apakah itu karena kesalahan kita sekalipun, begitu kita berbalik kepada Allah, Dia akan menuntunnya membawa kepada rancangan yang terbaik. Saya tidak berkata bahwa Allah memasukkan saya dalam dunia anak jalanan. Allah membuat saya putus sekolah, lalu tinggal, lalu kemudian pergi untuk membongkar ini dan melakukan segala macam. Tetapi rangkaian-rangkaian yang kelam di masa lalu itu, dalam misteri rencananya dapat dirajutnya kembali untuk menghadirkan rancangannya dalam diri dan pelayanan saya. Dan hal ini bisa terjadi dalam diri kita. Apa yang harus kita miliki? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus membuang sebuah pikiran-pikiran yang mengintimidasi kita, yang meneror kita, yang mencelakakan kita, yang semakin melemahkan kita. Tapi kita harus masuk dan melihat ke dalam rancangan Allah, dalam perspektif Allah, amin, dalam sudut pandang Allah, dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Kita harus melihat apa yang Tuhan mau, amin. Apa yang Tuhan mau. Ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang mau dinyatakan. Kalau kita diperkenankan Tuhan, ternyata kita mendapatkan anak yang kondisinya mungkin tidak sehebat anak yang lain, jangan menyalahkan Tuhan dan jangan menolak Dia. Apakah itu daya tangkapnya, apakah itu kehadirannya melalui fisiknya, jangan menyalahkannya. Kita harus punya keyakinan bahwa Allah tetap punya rencana di balik itu semua, amin. Ini tidak berarti kita menolak untuk berdalih dari kesalahan kita. Dalam memahami adanya ruang kerja Allah, ini juga menuntut kepada kita supaya kita juga berefleksi. Karena saat kita mau mencari kehendak Allah di dalam situasi yang kita hadapi, kita juga harus mengerti apa yang sedang kita perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya dikatakan ayat keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu melihat bahwa di balik semua hal-hal itu ada Allah sang perencana yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan menjauhkan diri dari Tuhan, jangan menjauhkan diri dari ibadahmu ketika menghadapi persoalan. Jangan selalu menyalahkan Tuhan, jangan selalu meneror diri sendiri, jangan terlalu menyalahkan sekeliling kita, tetapi kita harus masuk dalam keyakinan iman. Semuanya ini dalam kendalinya, semuanya ini bagian daripada kendali Allah untuk mengerjakan tujuannya. Bagaimana Pak Pendeta jika ternyata itu jelas-jelas ada kesalahan kami? Dua hal Bapak Ibu Saudara. Yang dia sudah sadar itu kesalahannya, dia bertobat, Allah menggiringnya untuk menggenapi rancangan Allah. Tapi kalau dia sadar itu kesalahannya, tapi dia tetap membiarkannya, sama dengan seperti mereka yang tidak sadar, maka mereka akan kehilangan momen untuk ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Jadi Allah yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam setiap momen pengalaman pahit, kesulitan, kebahagiaan, apapun itu Bapak Ibu Saudara, yang kita tidak mengerti dari rencana Allah, kita harus melihat adalah itu adalah ruang yang diciptakan Allah untuk kita terlibat di dalamnya. Amin. Ini ruang yang diciptakan Allah. Ada begitu banyak kekurangan, kemiskinan,
Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Bapa yang mengutus aku selama masih siang. Kita harus, ketika dikatakan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri yang itu, dalam diri orang buta itu, sekarang Yesus bilang kita harus mengerjakan. Jadi seolah-olah Yesus sedang mengajak kita. Bukan seolah-olah, kenyataannya Yesus sedang mengajak kita bersama-sama untuk terlibat di dalam misteri yang sedang terjadi dalam konteks itu, tapi juga dalam kenyataan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dengan kata lain, ruang-ruang penderitaan, ruang-ruang kesusahan, ruang-ruang hal yang penuh misteri yang tidak kita pahami adalah ruang yang juga didesain Allah untuk kita terlibat di dalamnya. Amin. Untuk kita terlibat di dalamnya, ambil bagian. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tinggal katakanlah di gereja ini, semuanya pejabat yang besar, semuanya punya harta ratusan miliar, semuanya sehat-sehat Bapak Ibu Saudara, semuanya sudah bahagia. Bayangkan, saya nggak bisa membayangkan karena itu nggak mungkin juga. Tetapi dalam hal apa kita bisa saling mengisi lagi Bapak Ibu Saudara? Betul? Dalam hal apa bisa kita berkontribusi satu dengan yang lain? Walaupun itu tidak mungkin, ya memang tidak harus melalui kekurangan baru kita bisa mengerti, baru bisa kita mengisinya. Dalam segala kelengkapan, dalam segala kekayaan kita bisa mengisi. Tetapi kembali kepada perikop ini, saat kita berada pada titik tidak mengerti situasi yang kita hadapi, saat kita tidak mengerti dalam kenyataan yang sedang kita gumuli Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa itu adalah dimensi, itu adalah bagian yang sedang disiapkan Allah untuk saya dan Bapak Ibu terlibat di dalamnya. Amin. Kita terlibat. Itu sebabnya sejak awal dari dulu saya selalu mengajak kita jemaat di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang percaya, ayo terlibat, ayo peka dengan keadaan sekitar kita, peka dengan sekeliling kita. Jangan menjadi orang Kristen hanya memuaskan dirinya, hanya memuaskan keluarganya, hanya memuaskan imannya, tapi juga dia harus mempunyai tanggung jawab bersama. Amin. Iya. Kalau seperti Bapak Ibu ketahui dalam situasi corona misalnya, ya dalam situasi corona ini, kenapa kita harus berbuat begitu? Iya. Ini adalah solidaritas kemanusiaan kita, bertanggung jawab bagaimana kita bisa terlibat, yaitu untuk memerangi pandemi ini. Kalau kita menjadi orang Kristen yang hanya katakan kita hanya mau menikmati diri kita sendiri, sudah biar saja, kita sehat, kita kuat. Tidak, kita dipanggil bersama-sama. Panggilan iman kita juga adalah panggilan untuk kita bertanggung jawab terhadap sekeliling kita. Bukan hanya berpikir saya masuk surga, beres, lalu di dunia ini terserah. No. Itu sebabnya Yesus sendiri berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus mengajak kita berdoa supaya kehendak Allah jadi di bumi ini seperti di surga. Dan kita bertanggung jawab dalam semua situasi untuk menghadirkan kehendak Allah di dunia ini. Ruang-ruang yang kita tidak pahami saat ini, situasi virus corona yang penuh misteri, yang diperdebatkan asal usulnya dari mana, tujuannya dan segala macam. Dalam konteks ini saya bisa katakan adalah itu adalah ruang yang memanggil kita, ayo terlibat di dalamnya. Amin. Ayo terlibat di dalamnya. Apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita kerjakan, ya, dengan mencuci tangan, dengan kita pakai masker seperti ini. Ini upaya kecil yang bisa kita buat untuk apa? Memutus mata rantai ini. Memang betul masker tidak menyelamatkan kita, cuci tangan tidak menolong kita, tetapi ini menolong untuk kita tidak menjadi sarana instrumen untuk menularkan kepada orang lain. Betul? Kenapa kita pakai sanitizer? Siapa bilang sanitizer bisa menyelamatkan kita? Tidak mungkin. Masker tidak bisa menyelamatkan kita. Betul. Tetapi ini diperkenankan Tuhan menjadi sarana untuk kita tidak menularkan kepada orang lain. Betul? Inilah tanggung jawab kita.
Kita peka dengan kenyataan, kita peka dengan keadaan. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya sejak pertama kali ada virus corona ini, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu Paulus melihat badai bergelora segala macam, harusnya Paulus dia bilang apa? Itu ada perwira, ada tahanan di situ. Harusnya Paulus bilang apa? Mereka tahu ini saya tokoh agama yang hebat percaya Yesus. Harusnya kan Paulus bilang begini, ya kan supaya dia diakui sebagai orang yang hebat, ya kan? Masa dia bilang saya ini berdasarkan cuaca ini sebaiknya kita tunda pelayaran? Masa Paulus bilang begini? Harusnya Paulus bilang apa? Sudah tenang saja. Badai gelora ini semua segala macam Yesus sanggup menghalangnya. Dia sudah meneduhkan badai. Kamu tenang saja. Ayo jalan terus. Tapi begitu dia tahu ada potensi bahaya, Paulus tidak perlu menunjukkan bahwa dia seorang orang. Paulus yang menganjurkan Bapak Ibu Saudara masih ingat? Saudara-saudara, aku melihat dengan keadaan ini aku menasihati kamu supaya tidak menunda pelayanan. Iya. Bapak Ibu, dia punya keyakinan hidupnya sudah di surga, betul. Dia punya kepastian dia sudah diselamatkan. Tetapi dia mau dalam momen-momen yang ada ini, imannya boleh menurun pada keselamatan mereka bersama. Ya, itulah yang kita wujudkan sebagai orang percaya. Ayo ambil momen, ambil bagian dalam situasi ini. Lihat tetangga kita kiri kanan, apa yang bisa kita perbuat, betul? Kalau kita nggak bisa menolong orang lain, misalnya nggak bisa membantu mereka, jangan ambil hak orang lain. Ya kan? Ya kan? Kalau kita tidak bisa menolong orang lain, jangan ambil hak orang lain. Artinya bagaimana Bapak? Kalau Bapak Ibu masih cukup, ada berkat yang memadai, oke. Kemudian datang bantuan dari pemerintah. Kami ini diberkati Tuhan. Ya, laut ini sudah mencukupkan dan segala macam. Uang kami ada, masih bisa beli beras, ya kan? Oke, bantuan itu berikan kepada yang lain. Tapi Pak, nanti beras kita kan akan habis Pak. Wah, nggak boleh terlalu egois. Ya memang, kalau kita punya satu gereja ini tetap akan habis, ya kan? Kalau di rumah saya numpuk beras kami satu gereja ini tetap akan habis. Ya. Setiap kami beberapa hari lalu saya beli beras di koperasi. Lalu ada teman seperti, Bapak tidak dapat beras yang itu kan, yang dibagi itu. Ya, memang dapat. Tapi kalau memang masih bisa kita beli beras, ya, yang masih bisa beli kita beli. Supaya yang dibantu yang dikasih orang itu kita kasih ke mereka. Jadi disalurkan. Kemarin kami datang lagi satu paket lagi. Kalau ada Bapak Ibu yang kemarin yang saya bilang hari Minggu lalu, kami sudah bagi. Sudah bagi ke orang. Itu kemarin saya dapat paket lagi, ada beras, ada minyak, ada. Kalau ada Bapak Ibu yang butuh, sampaikan kepada saya. Itu akan kami kasih kepada Bapak Ibu yang sangat butuh. Oke, kemarin ada yang ngantar dari Marmara, diantar paketnya. Iya, beras di rumah kami juga sudah habis juga, tapi masih bisa kami beli, yang beli saja. Itu caranya. Kalau kita panen ikan melimpah, dapat tangkapan, masuk bantuan beras. Ya kan? Bapak Ibu sudah tahu. Ya, kita terima. Tapi kita harus bijak dan ikhlas merelakan. Ada orang-orang yang sangat butuh. Sebaiknya biarlah mereka. Betul? Ya. Ini upaya. Dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Pekerjaan Yesus, pekerjaan Allah. Kita harus kerjakan dalam setiap momen dan situasi apapun. Amin. Jangan berpikir yang terlalu besar, tapi dari hal terkecil yang bisa kita buat. Amin. Kita gak bisa mengobati orang yang sakit corona, iya kan? Kita gak bisa membantu uang berapa juta, gak bisa juga. Tapi hal kecil yang bisa kita buat apa? Kalau tidak ada kepentingan, di rumah saja. Kalau harus keluar, pakai masker saja. Ya. Setelah kembali dari luar cuci tangan.
Ini sudah menolong ribuan dokter. Ini sudah menolong banyak ribuan bahkan jutaan manusia. Ya kan? Terputus mata rantainya. Ya kan? Terputus. Hal kecil yang bisa kita buat. Ayo dong. Kalau saya nggak bisa menyumbangkan untuk membagi-bagi kepada orang lain, ingat prinsipnya, jangan ambil orang lain. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita terus mengerjakan pekerjaan. Yesus bilang begini, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun. Artinya begini, akan ada batas waktunya. Ketika itu selesai, kita nggak bisa berapa apa lagi. Sekarang kita masih bisa diberi kesempatan, betul? Bapak Ibu masih bisa duduk, masih dengarkan khotbah hari Minggu ini juga. Ayo, yang pertama kita harus tahu bahwa dalam setiap momen realita kenyataan, kesusahan, penderitaan, penyakit apapun, kita harus melihat dalam rancangan Allah. Bisa jadi betul itu menegur kita, mengubahkan kita, tetapi itu tidak harus menekan kita, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Tetapi kita harus melihat bagaimana Allah sanggup memakainya untuk mewujudkan pekerjaan Allah. Amin. Untuk mewujudkan agenda Allah, untuk mewujudkan rancangan Allah. Semua situasi apapun dapat dikendalikan, termasuk kenyataan orang buta tadi. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca apa yang terjadi, orang buta itu sembuh, tetapi kemudian juga dia mulai berkorban dan mengajar orang-orang Farisi. Lalu orang Farisi bilang ini, ini anak kecil kemarin, orang berdosa, kok baru buta kemarin, kok mau ajar apa tentang kami? Dia bahkan dipakai Allah sebagai alatnya Allah untuk menyatakan pekerjaan Allah. Tetapi mereka tidak mengerti dan mereka menolak dia. Akhirnya Yesus mendengar itu, lalu kemudian Yesus membawanya. Dia percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, dia mengikut Yesus. Dia menjadi saksi untuk menyatakan kebenaran Allah, rancangan Allah, pekerjaan Allah kepada orang-orang yang tidak mengerti semua. Dalam konteks itu adalah orang-orang Farisi. Dia menyatakan kebenaran Allah, kebenaran rancangan Allah melalui situasi ini. Apa yang kita pelajari itu jelas dua hal tadi. Kita harus yakin Allah sanggup bertindak. Dia punya rancangan yang kita tidak bisa pahami dengan tuntas. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, kita harus terlibat di dalamnya. Ini adalah momen Allah untuk memanggil kita, membawa kita, memakai kita untuk terlibat di dalamnya. Amin. Bukan momen untuk menyalahkan orang lain. Setiap kita melihat kesusahan, kekurangan, penderitaan orang-orang di sekeliling kita ataupun yang kita alami, itu bukan momen untuk menghakiminya, bukan momen untuk mendakwanya, bukan momen untuk menyudutkannya, bukan momen untuk mencakap-cakapkannya atau menggosipkannya. Tetapi itu adalah momen kita harus melihat di mana Allah akan melakukan rajutan kembali, akan mewujudkan rancangannya. Yang kedua itu adalah momen di mana kita dipanggil untuk terlibat di dalamnya. Amin. Dalam semua situasi apapun. Mari kita meyakini firman Allah Bapak Ibu Saudara. Dan dalam semua situasi apapun kita tidak akan frustasi. Amin. Kita tidak langsung melihat dalam kacamata dunia, tapi kita harus melihat dalam kacamata Allah. Dalam pengerjaan Allah, dalam pengertian Allah, dalam kehendak Allah. Ini akan menolong kita dalam semua masa-masa sulit. Ya. Ini akan menolong kita ketika kita punya anak yang tidak seperti yang kita mau, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat dan menilai dari kenyataan anak ini, kita hampir-hampir melihat tidak ada masa depan dalam diri anak ini. Betul? Hidupnya begini segala macam, kita mulai mengintimidasi, menyalahkannya, tidak pernah berpikir positif, tidak pernah menghargainya. Habislah anak ini. Ketika kita lihat istri kita perilakunya begini, karakternya begini, kebiasaannya begini, habis mau sampai kapan ini berubah, betapa menderitanya. Aku laki-laki paling menderita, suami paling menderita, ini keluarga paling menderita seperti neraka. Wow, mengerikannya. Kita mulai menyalahkan. Jadilah kenyataan berikutnya.
Semakin parah keluarga, semakin menderita karena terus kita salahkan. Betul. Tapi kalau kita melihat ada dimensi Allah, ada rancangan Allah, ada kehendak Allah, ini menolong kita untuk menerima kenyataan dan sanggup terus untuk terlibat di dalamnya. Kita cari momentum Allah, kita cari rencana Allah, walaupun itu penuh misteri, tapi kita harus percaya Dia berdawan mengerjakan yang terbaik. Amin. Demikian juga untuk suami kita, sudah sekian lama tidak berubah, tidak bertobat, kebiasaannya masih berdiri dan ini segala macam. Tuhan, kenapa kami tidak boleh cerai? Cerai saja sudah, tinggalkan dia. Kita cari ayat-ayat begini mana yang bisa bilang cerai. Oh, karena ini bisa cerai. Lalu kemudian kita lihat ada tokoh-tokoh orang Kristen yang juga bisa cerai. Lalu kita bilang cerai saja Tuhan. Tuhan, no, tidak bisa. Kalau kita menyalahkan terus, memang kita tidak bisa mendapatkan rancangan Allah. Kita tidak bisa masuk pada kehendak Allah karena kita sudah menyalahkan, mengintimidasi, meneror terus suami kita. Itu sebabnya yang harus kita buat adalah kita harus membawa dari meyakini selalu ada rancangan Allah. Allah berdaulat, Allah sanggup. Nah, kalau kita lihat poin yang kedua, Allah mengajak kita, kalau di keluarga berarti apa? Mengajak suami terlibat untuk kenyataan istrinya, mengajak istri untuk terlibat untuk kenyataan suaminya. Betul. Saya juga kadang berpikir begitu, wah kenapa saya juga dapat istri begini segala macam. Tapi lama-lama betul, ya, saya dulu harusnya begini, tapi karena istri saya begini. Setelah menerima, setelah memahami, akhirnya kita bisa melihat betapa banyak yang manfaat yang kita terima. Betul. Bukan berarti saya sejak awal menikah langsung menerima, wah inilah dia tulang dari tulangku, inilah dia daging dari dagingku, betapa sempurna dan betapa bahagia. Wah, tidak juga. Tetapi kita harus meyakini momennya Allah. Amin. Waktunya Allah. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika rencana Allah, jalan-jalan Allah tidak kita mengerti. Yang pertama, tetap meyakini Allah berdaulat. Allah punya rencana, Allah sanggup mengendalikannya, mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Yang kedua adalah momen-momen itu adalah momen ataupun ruang yang dikehendaki Allah untuk kita terlibat dalam kekurangan anak kita, orang tua terlibat dalamnya. Dalam kekurangan suami kita, istri terlibat dalamnya. Dalam kekurangan anak kita, adalah istri kita, suami terlibat dalamnya. Dalam kekurangan jemaat kita, jemaat gereja, jemaat terlibat. Dalam kekurangan pendeta kita, ayo jemaat menolong. Dalam kekurangan jemaat kita, ayo kita ambil bagian di dalamnya. Amin. Betapa indahnya hidup ini. Walaupun tidak berubah seketika, tetapi dengan meyakini dan menyerah kepada Allah menolong kita semuanya. Tidak ada perubahan sekecil apapun yang dihasilkan dari menyalahkan keadaan. Tidak ada manfaat sekecil apapun yang kita peroleh dengan menyalahkan situasi keadaan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Momen-momen ini, situasi ini tetap dalam kendalinya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Terima kasih untuk pertolongan dan penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan yang Engkau nyatakan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Ketika jalan-jalan tidak kami mengerti, ketika kenyataan hidup kami sulit kami terima, ajar kami Tuhan untuk selalu melihat dalam sudut pandang Allah. Walaupun penuh misteri dan tidak sulit untuk kami terima, tetapi kami percaya Engkau sanggup mengendalikannya. Ada rancangan-Mu yang indah bagi kami. Tolong kami selalu Bapa untuk melihat dalam kenyataan Engkau. Ajar kami juga untuk bertanggung jawab, karena momen itu juga diperkenankan Allah untuk membawa kami terlibat dari maksimalnya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini Bapa. Biarlah kami bertumbuh di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.